دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Saudara-saudariku, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahabi itu baik ustadz-ustadznya, baik dai-dainya, pengikut-pengikutnya, terutama youtuber-youtubernya seperti Harry Pras, channel Our Life Muslim, dan Fatih Cahaya Hidayah, dan yang lain-lain. Itu hari-harinya, siang dan malamnya, pagi dan sorenya, tak henti-hentinya, habis waktunya untuk digunakan mengorek, mencari-cari kesalahan orang-orang NU, mencari kesalahan kiai, ustadz, tokoh-tokoh NU, ataupun orang-orang yang di luar kelompoknya. Jika tidak ditemukan kesalahan-kesalahan itu, maka mereka mulailah menggoreng, memfitnah, bersilat lidah, sehingga terciptalah kesalahan-kesalahan yang palsu yang dibuat-buat oleh mereka sendiri. Mereka begitu semangat, yang kesemangatannya itu melebihi semangatnya jihad fisabilillah di dalam mencari kesalahan orang lain. Mereka lupa bahwa kesalahan, kedustaan, kengawuran, kesesatan itu sebenarnya berada dan menumpuk pada diri mereka sendiri. Mereka sibuk mencari dan meneliti ketumbe dan jerawat yang ada di kepalanya orang lain, namun mereka lupa dan buta bahwa di kepalanya sendiri dipenuhi dengan bisul-bisul yang sudah pecah, nanah meleleh di sana sini, menyebarkan bau tidak sedap dan busuk bagi orang-orang yang nekat mendekatinya. Di antara bisul-bisul itu adalah, kita semua tahu ya, di akhir-akhir ini para pengikut Wahabi, para YouTuber Wahabi seperti Harry Pras, channel Our Life Muslim, Cahaya Redup, Si Fatih, dan lain-lain, mereka berbangga-banggaan, mereka bersenang-senang, berpesta pora karena merasa punya bahan untuk dijadikan alat penggorengan, yaitu dengan adanya 5 aktivis orang NU yang datang ke Israel lalu bertemu dengan presidennya. Maka dengan brutal dan membabi buta, tanpa mencari tahu dulu apakah itu mau menyampaikan dialog, membangun dialog antar agama, pesan perdamaian, ataupun yang lain-lain, itu bagi mereka tidak penting. Begitu melihat foto orang-orang NU berdampingan dengan orang-orang Israel, dengan presidennya, langsung tancap gas dengan modal pajangan foto itu menyudutkan NU. Nah, ini buktinya kalau NU itu antek Israel. Ini buktinya kalau NU itu bekerja sama dengan Yahudi. Kalau misal ditanya kerjasama dalam bidang apa, kerjasama dalam hal apa, mereka pasti nggak bisa menjawab. Mereka nggak punya bahan untuk menjawab itu semua, karena mereka itu sebenarnya tujuannya hanya ingin menyudutkan dan menjatuhkan NU melalui tuduhan-tuduhan dan fitnah. Sementara terhadap bisulnya sendiri tidak disadari, karena bisul busuk mereka itu tidak seperti biasanya, tidak seperti bisul-bisul pada umumnya, tidak di betis, tidak di lutut, tidak di paha, dan juga tidak di lengan, akan tetapi bercokol di kepala, di dekat otaknya lagi. Makanya otaknya sering tak berfungsi, kebanyakan dan terlalu sering dicuci alias didoktrin. Mari kita tengok bersama-sama seperti apa bisul Israel dan bisul Yahudi mereka. Dedicated to openness, then we have to acknowledge there's no other way. There is no other way. Tidak ada jalan lain. Harus hapus Palestina. I know. Saya tidak melihat Gus Dur pro. Tidak. Saya dengan Gus Dur bersahabat. Tahu saya bagaimana Gus Dur. Ya memang Gus Dur itu ketua benar. Oh dia dapat dana, iya betul. Untuk membuat hubungan diplomatik dengan Indonesia. Betul. Tapi kan sampai wafat dia nggak buat.
Itu cerdasnya Gus Dur. Dia menolaknya halus. Gimana, bisakah dibuat hubungan diplomatik dengan Indonesia? Bisa, kata Gus Dur. Tapi susah, sulit, memerlukan waktu yang lama. Lah ya udah kita mulai ya, monggo dimulai, tapi nggak pernah dimulai dan tidak pernah terjadi. Udah diproses sudah, tapi ya begitu, tetap nggak bisa. Ketika kemudian orang-orang dari Gus Dur, cepet, ini butuh waktu perlu, cepet. Gus Dur enak aja ngomong, dia disiarkannya di depan umum. Sebagai presiden dia bilang, saya ini kepingin kita itu membuat hubungan diplomatik antara Indonesia. Seluruh Indonesia marah. Tuh katanya nggak setuju. Mereka itu belum mau, perlu waktu yang lama, kata Gus Dur. Dia sampai sekarang belum pernah ada hubungan diplomatik. Nggak cerdas itu orang seperti itu orang cerdas. Fatona itu cerdas. Kita yang belum nyambung begitu. Nah, saya tidak membela membabi bu, tapi memang kenyataannya begitu. Ini hal-hal seperti ini tidak semua orang bisa. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa seperti itu. Saya orang Medan. Kalau orang Medan itu apa kau? Nggak senang kau? Kita selesaikan di luar. Saya nggak pandai begitu-gitu. Itu butuh orang-orang pilihan juga untuk bisa tampil seperti itu. Tapi jangan diragukan cintanya Gus Dur terhadap NKRI dan terhadap agama. Ketika Israel membantai rakyat Palestina, jatuh ribuan puluhan ribu korban, jatuh sampai 100.000 luka-luka, seperti itu. Antum dia nyaris tak terdengar suaranya. Tapi begitu Ustadz Adi Hidayat ngomong tentang surat pemusik, wah, antum seperti bom Israel yang meledak. Masya Allah. Mana suara antum untuk membela Palestina? Mana mendukung perlawanan para mujahidin yang di sana? Kok nggak ada suaranya? Senyap ketika terjadi hal itu. Wallahi antum zalim. Tapi Hamas nih, ya ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah bener Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Iya, ormas kecil. Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Allah. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Sehingga digerakkanlah, diprovokasilah rakyat Palestina oleh gerakan Hamas ini, kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan, bang, 4-5 orang lah Yahudi mati. Oke? Hujan. Turunkan puluhan tank, puluhan helikopter, bantai ratusan, pukul mundur perbatasan. Tuh, selalu begitu. Kenapa nggak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu supaya dia bisa juga di mata internasional play victim. Play victim. Berperan sebagai korban. Kita diserang, diteror sama rakyat Palestina. Dia yang bikin, Bahlul, dia yang bikin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Video ini ditujukan kepada satu orang jahil yang bernama Riyad Bajri. Tidak ditujukan kepada satu firqah atau satu golongan yang mungkin mengaku satu manhaj dengan Riyad. Gak ada. Video ini hanya ditujukan kepada Riyad atas ucapannya, atas fitnahannya, atas sumpah serapahnya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Entah ucapannya yang berupa Palestina itu harusnya mereka bukan begitu jihadnya, mereka hijrah, atau ucapannya perihal itu tuh buatan Zionis, gak mungkin hal-hal sekecil itu tidak bisa dihancurkan oleh Israel kecuali memang karena buatan Israel dan sebagainya, yang itu semua gak ada datanya. Dia tidak bisa membawakan bukti yang valid. Ya Riyad, uskut, la'allaka taskut. Kalamuka hadha la yakhruj illa min jahilin la ya'rifu ad-din wa la ya'rifu as-siyasah. La'allaka taskut. Uskut, 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 khalas, khalas, uskut ya Riyad. Ya jahil, uskut, uskut. Kalau memang takhusus Anda di bidang agama, udah stop, bahas agama aja, bahas agama. Itu takhusus Anda kan? Ngapain Anda ngomongin konspirasi? Ngapain Anda ngomongin siasat di mana Anda tidak punya kemampuan di sana? Lau sakata man la ya'rif laqalla al-khilaf. Bukannya Anda sudah belajar agama dan Anda tahu betapa pentingnya seseorang itu berbicara pada takhususnya masing-masing. Ya Rabb, ya Rabb. Kadang kalau video Anda selalu diulang-ulang, padahal itu video lama, tapi gara-gara video lama Anda, akhirnya banyak tuh orang-orang yang terinspirasi dan hancur ghirahnya. Dihancurin sama siapa? Dihancurin sama kalimat Anda, ya jahil. Uskut, khalas, khalas, uskut, uskut.
taraja. Kalau perlu tarik ucapan Anda tuh. Ucapan Anda yang dulu-dulu tuh tarik. Ittaqillah ya Riyadh, ittaqillah. Baru ini Arab Saudi justru menahan orang-orang yang beribadah di Mekah dan Madinah karena mendukung kebebasan Palestina. Pernyataan ini berasal dari seorang aktor dan presenter asal Inggris bernama Islah Abdur Rahman. Ia mengatakan bahwa polisi Saudi telah menahannya saat dia sedang menunaikan ibadah bersama keluarganya di kota suci Mekah akhir bulan lalu. Alasannya karena mereka mengenakan syal putih di kepala dan tasbih berwarna Palestina. Kemudian, lebih lanjut dia juga membeberkan lokasi di mana polisi itu membawanya ke tempat tahanan orang-orang jahat. Rabbi Herzog, Rabbi di Arab Saudi. Mantap betul. Siapa sangka ada Rabbi Yahudi yang bisa masuk Arab Saudi, negara tanpa hubungan diplomatik dengan Israel. Kok bisa ya? Siapa sangka orang Arab menyambutnya dengan hangat. Paling tidak Rabbi Herzog bisa bepergian dengan bebas di Riyadh, Arab Saudi. Rabbi Herzog adalah Yahudi Amerika yang tinggal di Yerusalem. Ia kini menetap sementara di Riyadh untuk menyediakan layanan komunitas Yahudi ekspatriat yang ada di Arab Saudi